Jadi ini gambaran dari perjalanan kurikulum kita. Dari 8 standar pendidikan yang di ESN Dikti, banyak sekali pertanyaan yang muncul. Sebetulnya posisi MBKM itu ada di mana? Ya, kami mencoba untuk mempermudah kita semua itu membuat satu singkatan yaitu BKP, yaitu untuk kalau kita sebut ada mata kuliah, maka kalau di MBKM ini adalah BKP MBKM atau bentuk kegiatan pembelajaran MBKM. Jadi supaya mudah kita punya terminologi atau punya term yang sama seperti itu. Jadi BKP MBKM. BKP MBKM ini posisinya sebetulnya ada di mana di dalam standar di dalam SNDikti. Maka kami mencoba menggambarkan di sini bahwa BKP MBKM posisinya ada di standar proses. Ya, ada di standar proses. Ini ada di Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Berikutnya di dalam tahapan perancangan kurikulum tentunya kita melewati ada analisis perancangan, pengembangan, pelaksanaan, evaluasi dan perbaikan yang berkelanjutan. Ya, ada 17 hal yang kita lakukan, kita mencoba mengidentifikasikan supaya Ibu Bapak semua lebih mudah ya untuk melakukannya, yaitu kita semua mungkin sekarang posisinya sedang menyiapkan untuk kurikulum untuk mendukung MBKM atau memfasilitasi MBKM. Kita mungkin sekarang ini posisinya sebagian besar ada di sini. Ya, kita posisinya ada di sebagian besar. Kemudian nanti untuk pelaksanaan dan evaluasi tentunya di semester-semester berikutnya. Tapi mungkin ada di semester ini yang sudah semester ini atau semester sebelumnya malah sudah melakukan pelaksanaannya, tapi sebagian besar sedang mengembangkan yang ada di sini. Sehingga yang perlu kita lakukan, nanti kita lihat tahapan-tahapan menggunakan yang constructive alignment supaya lebih mudah untuk memperlihatkannya seperti itu. Berikutnya, kalau kita bicara tentang kurikulum, sering sekali ketika kita melihat kurikulum, mesti yang disajikan itu adalah hanya sebatas matriks distribusi atau kita sebut organisasi mata kuliah. Kita sering sekali memaknai kurikulum sesempit itu. Jadi organisasi distribusi mata kuliah di tiap semesternya. Ya, sering sekali kita asosiasikan kurikulum itu sebagai itu. Padahal itu hanya bagian kecil saja. Karena kurikulum itu yaitu rangkaian dari pengembangan kita dari mulai evaluasi kurikulum, tracer study-nya, kemudian landasan pengembangan kita itu seperti apa, yang menjadi acuan dari landasan hukum seperti apa, dari misalkan kalau kita punya referensi asosiasi yang mana dan seterusnya, kita jadikan dasar pengembangan tersebut. Kemudian baru menentukan atau merumuskan profil lulusan dan CPL-nya. Kemudian dari profil lulusan dan CPL, kemudian dari CPL kita bisa mengidentifikasikan kita butuh bahan kajian apa saja supaya CPL kita bisa tercapai seperti itu. Kemudian dari bahan kajian diturunkan menjadi mata kuliah dan ditentukan kebutuhan berapa SKS-nya. Kemudian baru diorganisasi di tiap semesternya. Ya, kemudian setelah kita organisasi tiap semesternya, kita buat perangkat-perangkat pembelajarannya. Salah satunya adalah RPS, mungkin kaitannya dengan rubrik dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya yaitu manajemen dan mekanisme pelaksanaan kurikulum. Ini kami ambil berdasarkan kebutuhan-kebutuhan di badan akreditasi. Ya, kami mencoba merangkum untuk kebutuhan badan akreditasi kaitannya dengan penilaian kurikulum itu mencakup apa saja. Kami mencoba mendefinisikan seperti ini. Ya, jadi sekali lagi kurikulum tidak hanya sekedar organisasi mata kuliah di tiap semesternya, tetapi rangkaian inilah yang kita sebut kurikulum. Berikutnya Ibu Bapak semua untuk kaitannya dengan MBKM, mahasiswa itu bisa diberi memilih
punya hak memilih apakah dia akan melakukan pelaksanaan pembelajarannya full di program studinya, ya, atau dia akan memilih jalur yang kedua, jalur yang kita berikan kemerdekaan. Untuk bisa kurikulum kita lebih mudah untuk memfasilitasi kedua jalur tersebut, maka kita perlu menentukan ada SKS yang tentunya itu wajib diikuti oleh semua program studi, atau kita bukan wajib ya, ada SKS yang merupakan core, ya, core dari program studi atau SKS pokoknya, SKS pokok yang ada di program studi tersebut. Kalau kita lakukan analisis, yaitu dari 144 SKS, dari 144 SKS, ya, 144 dari 144, kemudian di dalam SNDikti disebutkan ada kata hingga, 1 semester atau setara, maksimal 1 semester atau setara 20 SKS untuk yang antar prodi di dalam PT yang sama, kemudian yang 2 semester atau maksimal 2 semester atau setara dengan 40 SKS itu yang di luar perguruan tinggi, sehingga kalau kita total ada 20 plus 40 ada 60, ya, ada 60, sehingga kita dapatkan ada 60, kita dapatkan ini angka 84. Ya, kita dapatkan angka 84 di mana kita punya angka 84 SKS yang kita pakai untuk core SKS atau yang membentuk body of knowledge dari program studi, karena yang lainnya akan kita lakukan dengan jalur merdeka seperti itu. Kemudian Ibu Bapak semua, karena di bahasa di SNDikti itu hingga atau maksimal, maka sebetulnya tidak harus tepat seperti itu. Kita bisa membuat rentang. Kita bisa membuat rentang. Ada yang bertanya, kalau rentang itu berarti berapa ya SKS yang bisa kita pakai gitu. Kami melakukan kajian di UGM, itu kisarannya itu 84 sampai 100 SKS. Kenapa kemudian ada muncul kata 100 SKS ya? Karena kami mengkaji beberapa seperti yang di bidang teknik itu ada, kita mengacu kepada ADBET untuk yang terakreditasi internasional, Washington Accord, itu sudah ada ketentuan-ketentuan, misalkan basic science ada berapa persen, engineering ada berapa persen, yang kemudian kita lakukan analisis, ternyata rentang-rentang yang bisa kita pakai ya di 84 sampai 100 SKS itu. Berikutnya, pilihan yaitu belajar di prodi lain di PT yang sama, atau juga dengan di luar perguruan tinggi, yaitu di luar perguruan tinggi, baik dalam institusi perguruan tinggi atau institusi yang non perguruan tinggi. Jadi ini di bahasa di SNDikti itu maksimal. Kami sharing kepada Ibu Bapak semua untuk pilihan UGM itu Pak WR kebijakan dari pimpinan seperti itu kita sebut sebagai merdeka terarah atau by design. Karena dengan by design kita akan mengkonstruksi hal-hal berdasarkan pengalaman yang lalu, sehingga kita bisa punya konsep yang jelas seperti itu. Sebagai contoh, proyek kemanusiaan. Proyek kemanusiaan sebagai salah satu BKP MBKM itu, jadi mungkin sebelum masuk ke sana, kami ingin ingin mengatakan kepada Ibu Bapak semua, teman-teman semua, BKP MBKM itu bukan satu kegiatan yang maknyuk, kalau bahasa Jawa maknyuk itu sebentar gitu ya. Misalkan ada yang mengatakan kegiatan kita itu adalah bakti sosial yang dilakukan selama 1 minggu gitu ya. Kemudian itu kita mau klaim itu sebagai MBKM. Ya, boleh saja sih, tetapi sepertinya kurang tepat. Ya, kurang tepat. Kenapa? Maksud dari BKP MBKM ini sesuatu yang kita
sesuatu yang kita kemas dengan sangat komprehensif seperti itu dengan waktu yang memadai. Ya, dengan waktu yang memadai. Sehingga kalau mau hanya sekedar maknyuk ya sebetulnya itu hanya kegiatan bagian dari kegiatan saja. Bukan kaitannya dengan bentuk kegiatan pembelajaran MBKM-nya. Itu yang kami mau sampaikan. Kemudian kembali kepada tadi apa yang disebut by design. Ya, contoh, misalkan kita punya pengalaman bahwa ketika ada bencana alam, misalkan ada gunung meletus, ada gempa bumi, kemarin ada gempa bumi besar di Palu dan di Lombok seperti itu, kita sebetulnya punya pengalaman-pengalaman kita melakukan kegiatan di sana. Ya, misalkan di saat pandemi ini kita pun sudah berdasarkan pengalaman semester yang lalu, kita bisa mengidentifikasikan bentuk kegiatan pembelajaran untuk mendukung proyek kemanusiaan itu nanti akan seperti apa. Salah satu contoh ya misalkan kita punya di UGM itu ada tim Deru. Tim Deru itu tim yang cepat sekali atau tanggap darurat kita kalau ada sesuatu, misalkan ada gempa bumi, ada gunung Merapi, ada bencana, itu mereka gerak cepat gitu. Bahkan ketika pandemi ini juga melakukan itu. Maka berdasarkan pengalaman-pengalaman yang lalu, itu sebetulnya kita bisa bentuk terkait dengan aktivitas-aktivitas mahasiswa. Selama ini kita memberangkatkan mahasiswa ke Palu atau ke Lombok. Mereka selama 1 semester ada di sana. Kekurangan kita sebelum adanya MBKM ini, kita hanya mengakui anak-anak kita selama 6 bulan atau 1 semester berada di sana, yaitu dengan SKS KKN. Ya, SKS KKN 3 SKS. Tentunya ini tidak memadai. Anak-anak kita di sana selama 1 semester pasti ada banyak hal yang mereka pelajari. Ya, sebagai kompetensi tambahan untuk memperkuat CPL yang ada di prodi tersebut. Karena dengan passion rasa kemanusiaan itu sebetulnya sesuatu yang perlu kita pupuk seperti itu, sehingga kita perlu rancang. Inilah yang kita sebut sebagai by design. Jadi kita sudah punya rancangan, kalau ada sesuatu seperti ini, itu kita punya rancangan belajarnya, tinggal nanti kita memberangkatkan mahasiswa, dan mahasiswa juga sudah tenang ketika melakukan di sana, mereka diakui sebagai mata kuliah yang adil-adilnya gitu ya, yang sewajarnya ya. Kemudian kita perlu model-model kerjasama, perlu bimbingan dosen, dan perlu adanya model-model konversi nilai dan bobot SKS. Ya. Berikutnya di dalam Permendikbud disebutkan perguruan tinggi wajib memfasilitasi pemenuhan masa dan beban belajar yang disebutkan di atas. Berikutnya kita masuk ke BKP MBKM. Kita semua sudah tahu. Saya biasanya ada permainan di sini menggunakan Mentimeter, tetapi nanti kita lakukan diskusi saja. Ibu Bapak, kami mencoba melakukan identifikasi yang terkait dengan bagaimana strategi implementasi secara umum. Ya, ada banyak sekali yang kemudian bergejolak di beberapa dosen seperti itu, di dosen-dosen. Waduh, ketambahan tugas nih membimbing mahasiswa MBKM, ini tugas berat gitu ya. Kemudian ada lagi yang mengatakan, aduh, adanya MBKM mata kuliah saya jadi hilang, mata kuliahnya jadi hilang. Nah, kita kalau kehilangan mata kuliah kan kayak kehilangan anak ya. Ini sudah tak openi, sudah tak upokoro gitu kan, bahasa upokoro bahasa Jawa itu artinya menumbuhkan dengan sepenuh hati gitu ya. Misalkan saya mempunyai mata kuliah sejak tahun 1995. Itu mata kuliahnya probabilitas dan statistik dan matematika diskrit dan logika. Ya saya merasa saya tahu betul kalau ini mata kuliah kemudian saya tidak mengajar itu kok rasanya anaknya hilang gitu ya, anaknya hilang ya. Kita menyadari betul itu. Ibu Bapak, terkait dengan dua hal tadi yang banyak sekali ditanyakan, maka kita coba mengidentifikasi bagaimana ini bisa kita sinergikan ya. Kita identifikasi bahwa di 3 kegiatan, yaitu proyek desa atau pengabdian kepada masyarakat atau KKN tematik, kemudian proyek kemanusiaan dan mengajar di satuan pendidikan. Kalau kita lihat ini
konteks yang kita bisa pakai yaitu pengabdian kepada masyarakat. Sehingga kalau kita kaitkan dengan Tridharma perguruan tinggi dari dosen, maka ini sangat relevan dengan pengabdian kepada masyarakat dari dosen tersebut. Sehingga dosen yang membimbing anak-anak yang melakukan BKPM BKM ini tentunya bisa kita hargai ya dengan Tridharma perguruan tinggi pengabdian kepada masyarakatnya. Ya, jadi ini merupakan satu sinergi supaya bagi dosen itu bukan satu pekerjaan tambahan, tetapi ini juga saling sinergi. Demikian juga dengan adanya seperti ini, kita punya anak baru nih gitu ya, punya anak baru yang akan diupokoro gitu ya, punya anak baru yang akan kita tumbuhkan lagi seperti itu. Jadi kita tidak khawatir dengan anak-anak kita yang mata kuliah yang lepas seperti itu ya, yang mungkin di dalam perkembangan zaman itu butuh disesuaikan untuk mencapai kompetensi abad 21 tersebut. Jadi ini yang kami mencoba melihat kemungkinan strategi implementasinya. Kemudian yang berikutnya, hal yang bisa kita lakukan, ternyata kita juga bisa mensinergikan ini dengan skripsi tugas akhir atau capstone project. Jadi ini kita bisa kaitkan dengan itu. Jadi BKPM BKM ini kita bisa kaitkan dengan skripsi tugas akhir dan capstone project. Tentunya kita rancang di dalam kurikulumnya bagaimana itu bisa kita sinergikan. Untuk kegiatan penelitian, ini sangat relevan untuk Tridharma perguruan tinggi untuk penelitian, sehingga kalau misalkan di UGM, maka nanti ada koordinasi dengan Direktorat Penelitian atau Ditlit. Kalau dengan di UGM itu untuk pengabdian masyarakat, itu kita koordinasikan dengan Dit P2M. Jadi seperti itu. Kemudian berikutnya untuk magang, wirausaha, studi atau proyek independen dan pertukaran mahasiswa. Kalau magang, tentunya sebagian besar dari kurikulum kita itu ada magang yang 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan seperti itu ya, yang wajib, yang kita sebut sebagai wajib gitu ya. Tentunya untuk BKPM BKM ini itu lebih dari itu, ya tidak yang sebulan 2 bulan. Kami mencoba menganalogikan seperti ini Ibu Bapak semua, mudah-mudahan bisa tertangkap esensinya. Jadi misalkan kita prodi punya CPL, ya. CPL itu letaknya ada di Pulau Bali, ya. Ini selalu saya buat menjadi ilustrasi. Kemudian kita posisinya sekarang prodinya ada di Pulau Jawa, ya katakanlah di pinggiran Pulau Jawa seperti itu, yang pinggiran ke arah Pulau Bali. Nah, kemudian ada yang memisahkan yaitu Selat Bali, ya, yang harus dilewati oleh anak-anak kita supaya mendapatkan CPL yang ada di Pulau Bali. Ya, kemudian yang kita lakukan dengan kurikulum kita yang lama, ya, kita lakukan dengan membuat memperkuat kompetensi atau kemampuan anak-anak kita latih itu di kolam renang, ya, supaya dia bisa berenang ke Pulau Bali. Kita latihnya di kolam renang, ya. Mereka kita kasih mata kuliah, kita kasih apa yang kaitannya dengan konsep, kita beri gambaran implementasinya, tetapi masih dalam gambaran seperti itu. Jadi kita latihnya itu di kolam renang. Kemudian di kolam renang kita jelaskan, oh nanti kamu kalau di Selat Bali itu akan bertemu ombak. Kalau bertemu ombak, kamu harus lakukan strategi begini, ya, strategi belok kanan, belok kirinya gitu, bagaimana menembus ombaknya seperti itu. Jadi kita latihnya di kolam renang. Kemudian misalkan kita ada mata kuliah wajib itu magang dan KKN. Nah, untuk magang dan KKN, misalkan sebulan 2 bulan mahasiswa kita kasih di perusahaan, atau sebulan 2 bulan mahasiswa kita kita terjunkan ke desa seperti itu. Itu sama saja kita sedang membawa anak-anak kita itu ke pantai. Jadi tidak langsung ke lebih dalam lagi. Jadi masih di area pantai sambil memperlihatkan itu loh kebutuhan perusahaan seperti itu loh kebutuhan masyarakat seperti itu.
mahasiswa masih ada banyak kompetensi yang belum terasah di sana. Jadi dia belum yakin betul ketika nanti berhadapan dengan kendala-kendala ketika berenang, itu masih dalam bayangan, belum mengalami. Ya, maka di MBKM ini itu sebetulnya kita mencoba anak-anak kita lepas di Selat Bali. Kita lepas ya selama 1 semester 2 semester. Kita lepas selama 1 semester 2 semester supaya mereka terasah kemampuannya memadai yang didapatkan. Ya, itulah esensi dari MBKM. Ya, jadi kita memberikan arena Selat Bali yang memadai gitu ya, walaupun tidak sampai tuntas, tetapi mereka punya pengalaman-pengalaman atau kompetensi-kompetensi tambahan. Itu yang coba kami ilustrasikan kegiatan MBKM ini. Ibu Bapak semua untuk yang magang, kemudian yang kegiatan wirausaha dan studi atau proyek independen nanti kita coba jelaskan, kemudian ada pertukaran mahasiswa. Berikutnya, tentunya untuk yang kerjasama ini kita membutuhkan kerjasama baik di prodi lain di PT yang sama, prodi yang sama atau prodi yang berbeda dengan perguruan tinggi mitra, kemudian lembaga-lembaga non perguruan tinggi. Kemudian ini kami memberi gambaran untuk kurikulum kita. Ya, tentunya kita punya organisasi dan struktur kurikulum. Jadi kalau kita sebut ini bukan kurikulum, tapi ini adalah organisasi dan struktur kurikulum, bagian kecil dari kurikulum. Ya, kalau kita punya organisasi kurikulum seperti ini, ya, organisasi mata kuliah, ya, organisasi mata kuliah dan struktur kurikulum seperti ini punya kita yang sebelumnya. Ya, kita ingin memperlihatkan bagaimana nanti MBKM-nya masuk. Ya, bagaimana MBKM-nya masuk. Tentunya karena kita akan melakukan organisasi kaitannya dengan nanti BKP MBKM itu akan disebarkan di mana, tentunya akan merubah struktur mata kuliah yang ada. Ya, akan merubah struktur mata kuliah yang ada. Kita perlu melakukan penyesuaian ya pelaksanaannya. Kemudian dari struktur kurikulum yang ada di sini, kita sebetulnya bisa melihat gambaran bagaimana keluasan dan bagaimana kedalaman dari kurikulum sebuah prodi. Kita memisahkan sebagai contoh di sini ada mata kuliah wajib, mata kuliah pilihan, ada MKWU atau General Education. Ya, kita memberi gambaran di sana. Kemudian untuk pelaksanaan di setiap semesternya. Ini gambaran struktur kurikulum kita yang sebelumnya belum ada MBKM. Ya. Kemudian bagaimana posisinya ketika MBKM masuk? Ya, yang perlu kita lakukan, kita perlu identifikasi. Nanti BKP MBKM itu atau bentuk kegiatan pembelajaran MBKM itu kegiatannya akan seperti apa, dalam bentuk nama mata kuliah seperti apa. Dalam bentuk nama mata kuliah seperti apa. Misalkan contohnya, nanti ada nama mata kuliah magang yang besarnya 10 SKS. Kemudian ada nama mata kuliah apa yang relevan dengan untuk kegiatan magang dan seterusnya. Ya, ini bisa sebagai contoh. Lebih mudah lagi, misalkan kalau sudah dapatkan SKS-nya, kita buat seperti ini. Ya, seperti ini. Saya akan stop share dulu, kemudian saya akan mengkoreksi dulu supaya tidak bingung, karena ini ternyata kemarin ada kebingungan dari beberapa pihak, itu kok ada kompetensi baru, padahal bahasanya saya akan insert comment. Maaf kok insert comment. Insert text box. Saya akan tambahan. Sebentar ya, saya kasih sebentar untuk background-nya.
Oke, saya save dulu nanti karena ternyata yang saya insertkan ini gambar utuh bukan gambar berbagian. Kelamaan untuk meng-ungrouping. Saya akan sharing kembali. Maaf. Mohon maaf. Apakah saya bisa share screen? Karena ada yang mohon maaf, Ibu Bapak semua, saya mohon izin untuk share screen karena ini ada yang menge-share. Mohon maaf Pak Martunis, mungkin mohon untuk ya, saya akan share. Saya akan share dulu materinya. Jadi kemarin ada beberapa pertanyaan yang kemudian kita diskusikan di tim. Itu ada kompetensi baru, itu ada banyak pertanyaan, itu kok kompetensi baru ya. Kami mencoba termasuk di dalam buku yang kami revisi ini, kami revisi supaya tidak membingungkan, kami buatnya menjadi kompetensi tambahan. Supaya tidak dalam pemahamannya itu, oh berarti nanti akan ada kompetensi baru. Ini kompetensi tambahan. Ya, ini yang kami revisi. Jadi begini, setelah ada MBKM, maka akan masuk di slot, ya, di slot kami gambarkan di sebelah kanan Ibu Bapak semua. Di sana kita coba identifikasi. Kalau bentuknya mata kuliah di dalam PT dan mata kuliah di PT lain, kemudian di BKP MBKM, itu akan seperti apa? Kita akan distribusikan mata kuliahnya itu ada mulai di semester berapa. Untuk pendistribusian mata kuliah tidak harus terkumpul di dalam satu semester. Kita bisa sebarkan. Ya, jadi tidak ada ketentuan untuk mengumpulkan menjadi satu semester. Kita bisa sebarkan, bisa juga dikumpulkan. Jadi ini kebijakan dari masing-masing prodi dan institusinya. Kemudian kita bisa melihat misalkan di sini ada pengambilan mata kuliah di PT yang sama. Kemudian ada pengambilan mata kuliah di PT yang lain. Kemudian ada BKP MBKM, yang magang. Ya, untuk mempermudah, maka kita perlu mengidentifikasikan mungkin dengan pewarnaan supaya mudah gitu ya. Untuk MBKM-nya kita kasih warna biru. Sekarang bagaimana pengakuan dan penyetaraan? Ya, pengakuan dan penyetaraan tentunya kita perlu melihat kesetaraan atau kesesuaian antara BKP MBKM dengan mata kuliah yang ada yang kita yang sejajar gitu, yang setara, ya ada yang setara. Karena mahasiswa itu kan ada yang mengambil jalur merdeka, ada yang mengambil jalur reguler, ya. Jadi ada kesetaraan. Untuk yang mengambil reguler tentunya ada mata kuliahnya, kemudian untuk yang magang tentunya ada kesetaraannya, ya ada kesetaraannya. Nah, kesetaraan ini yang menjadi acuan adalah capaian pembelajaran lulusan dan juga terkait dengan bobot SKS-nya. Maksudnya capaian pembelajaran lulusan, kemudian untuk terkait dengan SKS-nya dilihat dari beban waktunya. Kemudian kita bisa juga identifikasikan kalau yang MBKM nanti dia akan mendapatkan kompetensi tambahan apa. Yang ini mungkin bisa kita akui menjadi SKS tambahannya, ya menjadi SKS tambahannya atau melalui SKPI-nya. Jadi ya, kemungkinan itu bisa kita lakukan. Berikutnya, salah satu acuan kita terkait dengan bobot SKS disebutkan di dalam SNDikti bahwa untuk yang BKP MBKM, ya saya akan pakai pen aja, itu 170 menit per minggu ya dalam satu semester. Ya, disebutkan juga bahwa satu semester itu 16 kali pertemuan termasuk dengan UTS dan UAS-nya, sehingga kita mencoba mengidentifikasikan seperti ini. Jadi prinsip menghitung konversi nilai, satu kesesuaian CPL, kemudian yang kedua kesesuaian waktu kegiatan pembelajaran yang kita representasikan dalam bentuk SKS. Sebagai contoh, ini salah satu ilustrasi. Misalkan magang itu kita mau beri bobot 20 SKS. Ya, magang mau kita beri bobot 20 SKS, kemudian di dalam Permendikbud nomor 123 tahun
2019 itu disebutkan satu SKS itu setara dengan 2.720 menit atau 45 jam. Dasarnya yaitu 170 menit kali 16 minggu. Ya, jadi angka 45 jam ini menjadi acuan kita. Jadi satu SKS itu sama dengan 45 jam pembelajaran. Ya, kemudian misalkan kita mau terjemahkan 20 SKS, ya, 20 SKS kali 45 jam, ya, 24 SKS kali 45 jam, kemudian kita jadikan hari, ya, kita jadikan hari itu dengan asumsi satu hari itu dia selama 8 jam, ya, satu hari selama 8 jam atau 112,5 hari, kemudian misalkan dalam satu bulan itu ada 20 hari kerja dalam 20 hari belajar, itu maka akan setara 5,6 bulan. Oke. Jadi seperti itu. Berikutnya, ini yang penting sekali terkait dengan constructive alignment atau dan tahapan-tahapan yang akan kita lakukan di dalam perancangan kurikulum kita. Ya, Ibu Bapak semua, supaya mempermudah supaya mempermudah rangkaian kita membuat kurikulum dan perangkatnya, maka kita mencoba membagi menjadi 3 tahapan besar. Ya. 3 tahapan besar. Yang tahapan pertama yaitu kita akan menghasilkan profil lulusan dan CPL prodi. Bisa didasarkan pada profil lulusan CPL yang kita punya sebelumnya dengan kita melakukan evaluasi. Ya, kita lakukan evaluasi ketersapaian CPL yang ada, ya, karena kita melakukan juga tracer study di dalamnya. Ya, kemudian kita juga melibatkan stakeholder, tim pengembang dan semua dosen. Jadi keterlibatan semua pihak di dalam perancangan dokumen kurikulum kita itu perlu kita sajikan di dalam dokumen kurikulum, ya. Keterlibatan semua pihak di sana, kontribusi masing-masing itu di mana, ya. Kemudian kalau kita lihat terkait dengan hal yang mendasari adanya rumusan profil lulusan dan rumusan capaian pembelajaran, maka kita bisa melihat bagian yaitu kajian mengenai visi ilmunya, visi ilmu dari prodi kita. Visi keilmuan dari prodi kita, visi keilmuan dari prodi kita tentunya kita menatap ke masa depan, ya, bukan pada masa sekarang, karena anak-anak ini akan hidup di masa depan, ya. Jadi visi keilmuan kita akan seperti apa, ya. Untuk visi keilmuan kita tentunya kita relevansikan dengan visi misi tujuan strategi dan university value, dan kita juga melihat dari konsorsium bidang ilmu. Kemudian kita juga mengacu SNDikti, KKNI, perundangan lainnya. Kemudian juga mengacu pada kemampuan industri 4.0 dan juga terkait dengan literasi baru, terkait dengan kebijakan MBKM. Ya, kita masukkan visi keilmuan di sana. Kemudian kita temukan dengan kebutuhan atau analisis pasar atau sinyal market. Ya, kita temukan dari 2 aspek. Ya, kita temukan dari 2 aspek tersebut sehingga nanti akan didapatkan profil lulusan dan CPL yang komprehensif yang melibatkan semua pihak. Karena ini menjadi fondasi, maka kalau seperti kita membuat bangunan rumah, maka fondasi ini harus kuat. Ya, fondasi ini harus kuat. Jadi kita perlu betul sampai menjadi profil lulusan dan CPL yang kita lakukan. Tapi tentunya kita perlu melangkah maju terus. Melangkah maju terus itu artinya jangan stuck sampai profil lulusan CPL yang dengan waktu yang sangat lama seperti itu, bangunannya nggak kelihatan gitu ya. Karena kita nanti akan juga bisa melakukan iterasi perbaikan. Jadi profil lulusan dan CPL yang kita dapatkan kita bisa lakukan dengan continuous improvement. Berikutnya tahapan kedua. Tahapan kedua kita nanti akan menghasilkan kita nanti butuh mata kuliah apa saja dan berapa besarnya SKS. Ya, ini tahapan yang kedua. Ya. Untuk masuk ke kebutuhan mata kuliah, tentunya tidak ujuk-ujuk, tidak tiba-tiba muncul mata kuliah itu dan tidak tiba-tiba muncul kemudian dia itu berapa SKS. Ya, kita perlu mengkaitkan
antara CPL yang sudah kita tentukan dengan bahan kajian yang kita sudah tentukan. Ya. Dari CPL membutuhkan bahan kajian apa saja. Dari bahan kajian kemudian membentuk mata kuliah. Dari mata kuliah ini nanti kita bisa estimasi berapa waktu yang dibutuhkan sehingga nanti menjadi SKS. Ya, menjadi SKS. Inilah keluaran dari tahapan yang kedua. Tentunya kita semua harus punya peta keilmuan atau body of knowledge dari prodi kita supaya bahan kajian yang direlevansikan atau dikaitkan dengan CPL ini itu berorientasi masa kini dan masa depan. Ya. Kemudian ini melibatkan juga semua dosen dan tim pengembang kurikulum dan terutama kalau kita punya laboratorium itu perlu dilibatkan di sini. Berikutnya, setelah kita dapatkan mata kuliah dan besarnya SKS, kita lakukan organisasi. Nah, inilah yang kita sebut tadi struktur kurikulum atau organisasi yang setiap semesternya ya nanti akan kita lakukan ya seperti itu. Kemudian dari organisasi mata kuliah kita buat perangkat pembelajarannya dari RPS, rencana tugas, bahan ajar, rencana evaluasi dan instrumen penilaiannya. Ya. Dan tentunya kita mengacu juga pada pembelajaran berbasis IT dan di dalam BAN PT itu kita juga diminta untuk ada satu luaran yang kita sebut peta kurikulum ya. Ya peta kurikulum itu ya ini kaitannya dengan organisasi mata kuliah dan kelengkapan tadi yang dicontoh sebelumnya. Ya. Berikutnya untuk profil lulusan dan CPL tentunya Ibu Bapak semua sudah mendapatkan profil-profil lulusan ya, evaluasi berdasarkan yang sebelumnya, di mana profil lulusan itu tidak hanya sekedar profesi, tetapi penciri. Ya, penciri lulusan kita itu apa? Lulusan kita itu punya ciri khas apa? Ya, itu yang perlu kita munculkan di profil lulusan itu. Ya. Kita lihat setelah dari profil lulusan, maka kita akan turunkan menjadi CPL. Untuk CPL, kita diberi amanah di dalam SNDikti, di dalam KKNI, kaitannya dengan aspek sikap dan keterampilan umum. Untuk sikap itu A sampai J itu wajib dimasukkan di dalam CPL kita. Kalau kita mau menambahkan, kita rasa ada hal yang kurang di sini, kita mau nambahkan, silahkan tambahkan di bawah. Tapi semoga yang ada di sini itu sebetulnya sudah sudah masuk semua, karena hal-hal esensial sudah kita masukkan di sini. Ini terkait dengan sikap. Kemudian terkait dengan keterampilan umum, ya, terkait dengan keterampilan umum, bicara tentang yang sarjana dan sarjana terapan, kita ambilkan ini hal yang ada di lampiran SNDikti, kita perlu masukkan dari A sampai I, ya, kita perlu masukkan di sana. Ya. Berikutnya, keterampilan umum, bagaimana terkait dengan pengetahuan dan keterampilan khusus. Maka Ibu Bapak bisa berkoordinasi dengan asosiasi program studi atau program studi sejenis, itu nanti untuk merumuskan pengetahuan dan keterampilan khusus pada bidang Ibu Bapak semua. Ya. Dan tentunya nanti akan dimasukkan akan dimasukkan terkait dengan karakteristik dari program studi Ibu Bapak semua. Saya contohkan salah satu program studi yaitu biologi UNES. Program studi biologi UNES itu sudah mendapatkan kata kunci yang sangat penting ya, yang kemudian mewarnai kurikulum yang ada sehingga perlu dimasukkan di CPL-nya itu hal-hal terkait itu, yaitu terkait dengan konservasi. Ya, ini menarik sekali karena program studi biologi ini dapat kata kunci konservasi sehingga dari awal sampai akhir itu terasa muatan-muatan dari konservasi itu, dan itu luar biasa untuk bisa menemukan hal seperti itu. Punya penciri bahwa program studi biologi UNES itu lulusan-lulusannya itu ya punya pemahaman mengenai konservasi tersebut. Berikutnya kita bicara mengenai capaian pembelajaran, kita keselarasan atau constructive alignment di dalam OBE. Kalau kita bicara tentang constructive alignment, kita punya profil lulusan kemudian diturunkan menjadi CPL.
atau di dalam bahasa akreditasi internasional ada student outcome, ada expected learning outcome atau ELO, ada berbagai macam term atau terminologi yang sama. Ya, kemudian ini masih bersifat umum, ya masih bersifat umum. Kemudian kita turunkan, kita distribusikan ke mata kuliah CPL-CPL-nya. Ya, CPL-nya kita distribusikan ke mata kuliah, sehingga mata kuliah, pengampu mata kuliah itu perlu yakin sebetulnya mata kuliah saya itu berkontribusi kepada CPL yang mana. Itu sangat penting untuk tahu, sangat penting untuk paham bahwa mata kuliah saya itu nanti berelasi dengan CPL yang mana. Ya, dengan S yang berapa, dengan KU yang berapa, dengan KK yang berapa, dengan P yang berapa. Karena dari sana kemudian kita bisa merumuskan CPMK atau Course Learning Outcome atau CLO-nya. Ini sudah bersifat spesifik terhadap mata kuliah tersebut. Nah, berikutnya kita akan membagi CPMK yang ada berdasarkan tahapan-tahapan belajarnya. Ya, misalkan ada yang memberi tahapannya berdasarkan topik, karena topiknya ada 10, maka ada 10 tahapan. Ada yang berdasarkan pertemuannya, karena ada 14 kali pertemuan, maka ada 14 sub CPMK. Ini bergantung pada preferensi masing-masing, ya, tergantung dari preferensi masing-masing. Tiap tahapan atau sub CPMK kita sebut lesson learning outcome atau LLU. Ini sudah mulai bisa harus diukur dan diamati. Kalau bicara tentang bisa diukur, diamati, maka kita perlu tahu yang disebut taksonomi pembelajaran. Untuk taksonomi pembelajaran, Ibu Bapak bisa menggunakan taksonomi pembelajaran manapun. Beberapa yang sering diacu adalah taksonomi Bloom untuk kognitif, kemudian ada taksonomi yang kaitannya dengan psikomotor, ada taksonomi yang terkait dengan afektif. Jadi itu perlu diacu untuk supaya rumusan sub CPMK kita itu komprehensif gitu, supaya supaya bisa diukur dan diamati. Setelah itu kita masuk menentukan atau mengidentifikasi indikator. Ya, setelah tahapan-tahapan kita tahu, sub CPMK-nya tahu, kita akan tahu indikator keberhasilan dari sub CPMK itu apa. Ya, sub CPMK indikatornya apa? Ya, kita tentukan indikatornya. Berikutnya kita buat instrumen untuk mengukur indikator tersebut. Instrumen itu bisa soal ujian, bisa juga sebagai rubrik, bisa sebagai portofolio. Ya, kita kembangkan ini. Karena kita mengembangkannya dari ujung belakang, karena assessment itu kan ada di belakangnya, maka biasanya kita mengistilahkan OBE itu berbasisnya adalah backward curriculum design. Rancangnya dari belakang, dari assessment. Inilah yang kita sebut dengan backward curriculum design. Tapi ada beberapa pandangan juga bisa mengkombinasikan antara backward dan forward. Kita tidak usah memperdebatkan itu, ya, yang penting kita ikuti keselarasannya supaya align, supaya selaras. Kemudian kita tentukan bentuk metode pembelajarannya dan berikutnya kita tentukan materi pembelajarannya berdasarkan keluasan dan kedalaman. Ini tugasnya prodi, ini tugasnya pengampu mata kuliah. Kemudian dari atas ke bawah itu proses merancangnya, kita sebut backward curriculum design. Dari bawah ke atas itu proses pencapaiannya. Ya. Jadi ini Ibu Bapak gambaran yang paling penting untuk terkait dengan kurikulum kita. Nah, sekarang kita masuk ke identifikasi kebutuhan kurikulum dan panduan. Mungkin ada baiknya saya break dulu untuk interaksi. Takutnya Ibu Bapak semua sudah mulai agak ngantuk mendengarkan suara saya. Nanti kita akan teruskan materi berikutnya setelah ada diskusi, mungkin sebuah sesi diskusi seperti itu, kemudian nanti kami teruskan. Terima kasih Ibu WR. Baik, terima kasih. Ini menyadari sekali kayaknya generasi tua kita mungkin cepat ngantuk ya. Tapi kami lihat semua antusias masih mengikuti, juga pertanyaannya sudah 15 pertanyaan nih Bu. Oh ya. Iya, udah menarik sekali. Boleh bacakan. Mungkin beberapa pertanyaan sangat teknis, artinya operasional lapangan mungkin tidak
tercakup sebetulnya dalam panduan KPT. Ya. Ya, mohon maaf kita karena saya yakin ini kan kita dibesarkan oleh angkatan yang lebih tua lagi begitu ya, yang mana kita dididik untuk tidak lepas, tidak merdeka dari awal. Kenapa saya lihat memang pertanyaannya bukan dalam cakupan KPT, tapi berikut saya baca 3 pertanyaan pertama. Ya. Bagaimana proses dan syarat pengajuan kampus merdeka untuk magang dari pihak mahasiswa? Itu pertanyaan pertama. Ya. Kemudian tahapan apa saja yang harus dilakukan untuk melaksanakan MBKM? Tahapan-tahapan pentingnya begitu ya. Yang nomor 2 apa Bu? Tahapan apa saja? Tahapan. Mungkin tahapan penting yang harus dilakukan untuk bisa melaksanakan MBKM. Ya. Yang ketiga, bagaimana mengontrol CPL jika mahasiswa mengambil mata kuliah ini saya yakin di luar universitas. Ya, mengontrol CPL. Ya. Ya. 3 dulu mungkin ya? Ya dulu ya. Ya. Terima kasih Bu Untuk yang pertama, bagaimana proses pengajuan mahasiswa contohnya akan melakukan magang seperti itu. Ada 2 hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama, sekarang Dikti Belmawa itu menyiapkan sistemnya. Dikti menyiapkan sistemnya, Kemendikbud menyiapkan sistemnya, sistem MBKM, dan Ibu Bapak mungkin ketika kemarin peluncuran sudah disebutkan ya, silahkan mendaftar kemudian menjadi dosen pembimbing seperti itu. Silahkan kalau anak-anak kita diminta untuk mendaftar untuk melihat, karena ini juga masih uji coba untuk digunakan yang program perintis, mengajar perintis ya. Di sana itu nanti akan kita lakukan juga koordinasi dengan mitra-mitra. Jadi mitra-mitra perusahaan, instansi seperti itu yang membuka peluang untuk mahasiswa melakukan magang di tempatnya. Itu ada program, ada pengumumannya seperti itu, ada sistemnya. Jadi mitra membuka kebutuhannya berapa banyak, bidangnya apa saja, kemudian mahasiswa di sana sudah mendaftar di sistemnya, kemudian berusaha melengkapi apa yang diminta di dalam lamarannya tersebut, ya kemudian nanti akan dilakukan seleksi seperti itu, apakah diterima atau tidak. Dan nanti kalau diterima maka mengikuti magangnya. Kalau tidak diterima ya nanti akan mengikuti program yang reguler. Ini salah satu bagian yang bisa kita lakukan dengan menggunakan aplikasi yang sudah ada. Atau yang dengan cara yang kedua, yaitu institusi kita dan prodi kita itu punya MOU dengan mitra-mitra. Tentunya kita sudah banyak sekali mitra yang bermitra dengan prodi atau institusi kita. Kita sudah punya MOU dan tentunya kita menyiapkan satu sistem supaya kejelasan antara penerimaan itu ya. Jadi diterima perusahaannya ada apa saja, instansinya ada apa saja, modelnya hampir sama dengan yang aplikasi tadi. Kemudian mahasiswa mendaftar di sana seperti itu ya. Jadi 2 hal ini mungkin Ibu Bapak bisa lakukan untuk proses pengajuan untuk pelaksanaan magang. Kemudian yang berikutnya, yang pertanyaan kedua, tahapan penting dalam melakukan PKP MBKM. Tahapan yang penting, yang pertama kita harus kurikulumnya harus mendukung. Ya, bagaimana kita bisa melihat kurikulumnya mendukung? Ya seperti di dalam peta kurikulum tadi. Ya sudah ada slot untuk MBKM dan itu punya kesetaraan dengan mata kuliah. Artinya kalau ada mahasiswa yang mengikuti jalur reguler, dia mengikuti mata kuliah yang seperti biasanya, tapi juga ada jalur MBKM di mana ini punya kesetaraan. Ya, kalau sudah ada kesetaraan itu enak sekali. Ya, enak sekali kita melakukan baik dari sisi administratif maupun dari sisi pelaksanaannya. Kemudian yang berikutnya, tahapan penting yang berikutnya tentunya panduan yang jelas. Ya, panduan yang jelas, mahasiswa tahu betul. Saya pengen banget ya kan, mahasiswa punya passion, katakanlah, saya itu punya passion itu rasa sosial yang tinggi. Saya kalau belajar sambil menyalurkan rasa sosial saya lebih kena gitu ya. Maka kalau misalkan prodi atau institusinya punya program seperti itu,
maka mahasiswa tahu, oh ada program yang kemanusiaan nih, saya kok minat sekali. Ya, panduannya jelas. Mahasiswa bagaimana mengikutinya sampai awal sampai akhir, sampai bagaimana diakui dalam bentuk mata kuliahnya. Kemudian yang berikutnya tentu sistem assessment-nya atau rubrik penilaian atau portofolio yang kita siapkan. Karena ini terkait dengan bagaimana kita bisa mengukur ketercapaian dari CPL mahasiswa-mahasiswa kita. Ya, jadi tiga hal ini sesuatu yang sangat penting sehingga kita perlu lakukan. Jadi itu kemudian di luar yang lain yang kita tadi sebutkan. Berikutnya, bagaimana bisa melihat atau mengontrol ketercapaian CPL, capaian pembelajaran lulusannya. Mohon maaf, ini ada yang sharing. Nanti takutnya membuka hal-hal yang tidak. Mohon untuk ya, terima kasih. Kemudian yang berikutnya, kaitannya dengan bagaimana mengontrol CPL. Untuk mengontrol CPL, kita bedakan menjadi dua jalur. Yang kaitannya dengan mata kuliah, ya, yang pertukaran mahasiswa. Pertukaran mahasiswa itu kan banyak terkait dengan mata kuliah. Kalau terkait dengan mata kuliah, maka kita mempercayakan pada CPMK di dalam mata kuliah itu. Ya, mempercayakan pada CPMK mata kuliah. Tentunya sejak awal kita tahu betul bahwa kenapa mata kuliah itu kita pilih. Ya, kenapa mata kuliah itu kita pilih. Ya, tentunya kita sudah mengakses juga, sudah menguji juga, kita percaya. Ya, sehingga dengan mata kuliah itu kita sudah mempercayakan nilai yang dihasilkan dari mata kuliah itu, yaitu hasil dari mahasiswa kita. Dan kita tentunya kan misalkan contohnya ada mata kuliah yang penjaminan kualitasnya itu tidak baik. Ya, kualitasnya itu tidak baik. Jadi hanya sekedar nanti hasil keluar kita kurang yakin ini anak-anak akan mendapatkan kompetensi yang sesuai ya, yang baik seperti itu. Tentunya kan dari sisi prodi sudah melindungi itu. Ya, sudah melindungi itu, kita punya kriteria mata kuliah yang kita anggap sebagai memenuhi standar yang kita inginkan. Standarnya seperti apa? Ya, itu kemudian sekarang yang non mata kuliah, ya, yang non mata kuliah ini lebih banyak tantangannya karena kita perlu mendefinisikan juga kalau di dalam mata kuliah ada RPS, maka di dalam BKP MBKM Ibu Bapak harus ada modulnya. Modul pelaksanaan BKP MBKM, katakanlah itu magang, katakanlah itu proyek kemanusiaan, ini sebagai setara dengan RPS tadi. Ya, karena kita tahu betul bahwa kalau anak-anak melakukan BKP MBKM ini, dia itu akan mendapatkan atau akan mencapai CPL prodi yang mana saja. Ya, perlu tahu itu. Kemudian kita juga buat CPMK, jadi capaian pembelajaran MBKM-nya. Capaian pembelajaran MBKM-nya itu apa yang relevan dengan CPL tadi. Dengan cara seperti itu, kita akan mudah sekali mensetarakan dengan mata kuliah yang reguler. Ya, seperti itu. Kemudian kita sudah buat kesetaraan dengan mata kuliah yang regulernya. Kemudian kita turunkan lagi, nanti ada SOP-nya atau POB-nya. Bagaimana mahasiswa mendaftar? Apa syaratnya? Dan seterusnya. Ya. Kemudian bagaimana nanti sistem assessment-nya, cara penilaiannya, ya, evaluasinya. Jadi kita perlu membuat perencanaan di dalam setiap BKP MBKM yang kita sediakan. Jadi itu Bu WR dari 3 pertanyaan itu. Terima kasih. Baik, saya teruskan ke pertanyaan berikutnya atau boleh saya teruskan ya? Baik, ada beberapa pertanyaan lagi, cukup banyak. Nanti monggo Ibu break kalau memang udah selesai, monggo mau balik, monggo diinfokan. Berikutnya pertanyaannya, apakah boleh mata kuliah wajib prodi dikonversi dalam program MBKM yang 40 SKS atau hanya terbatas pada mata kuliah pilihan saja? Pertanyaan pertama. Ya.
Pertanyaan kedua, untuk kegiatan MBKM yang magang yang dilakukan dalam 1 semester, apakah hanya direkognisi 1 mata kuliah atau lalu bagaimana waktu dan pelaksanaannya? Sebentar, diulangi yang kedua, Ibu R. Untuk kegiatan MBKM misalnya dalam magang yang dilakukan 1 semester, Ya, apakah hanya direkognisi 1 mata kuliah, lalu ya, bagaimana waktu dan pelaksanaannya? ya, ya. Yang ketiga, dalam buku MBKM, bagaimana pelaporannya? Apakah bentuk free form ke PDDikti? Oke, pelaporan MBKM. 3 dulu, J. Monggo, Bu. Saya izin minum dulu sebentar. Mohon maaf nggak dikasih kesempatan dari tadi minum ini, Bu. Nggak apa-apa. Monggo. Oke. Untuk terkait dengan pertanyaan 4, mata kuliah wajib bisa jadi disetarakan dengan PKP MBKM atau tidak. Jadi konsepnya untuk MBKM itu kan kita tetap memfasilitasi jalur yang reguler. Tetap memfasilitasi jalur yang kiri tadi, yang reguler. Ada jalur reguler, ada jalur yang MBKM. Kalau kemudian dalam pelaksanaan untuk merekognisi dengan mata kuliah wajib kegiatan MBKM-nya, tentunya kan akan tidak balance ya, akan bisa jadi nanti mahasiswa sudah mengambil mata kuliah itu sebelumnya karena itu mata kuliah wajib ya. Bisa jadi yang tadi jadi dia misalkan dia sudah mengambil mata kuliah wajib itu, yang mengambil mata kuliah wajib itu, kemudian dia mengikuti jalur MBKM. Berarti kan dia sudah punya nilainya gitu ya. Ada banyak kesulitan yang nanti bisa kita temukan. Kemudian bisa jadi yang ya ini mungkin kesulitannya yang mengikuti jalur yang MBKM-nya ketika mata kuliah wajib itu dijadikan rekognisi. Tapi karena kita semua dalam rangka juga mencari model-model yang ada, ya. Kalau ada kajian-kajian yang Ibu Bapak lakukan itu silahkan melakukan kajian-kajian yang ada seperti itu, dan itu tidak ada membatasi apakah itu mata kuliah wajib atau mata kuliah pilihan. Tetapi yang kita lihat adalah kesulitan-kesulitan yang nanti akan mengikutinya. Ya, kesulitan-kesulitan yang akan mengikutinya. Jadi mohon nanti Bapak semua mengkaji hal tersebut. Yang berikutnya yang MBKM, apakah itu akan sifatnya satu mata kuliah saja dan bagaimana waktunya? Nanti ada di tayangan saya yang berikutnya bahwa misalkan magang seperti itu, ada yang merumuskan sebagai magang 20 SKS. Magang 20 SKS. SKS 20 itu luar biasa, besar sekali. Sesuatu yang orang kalau pengen jujuk gitu, udah saya akan mengikuti itu, dapat nilai, udah langsung dapat A gitu, nilainya udah langsung naik gitu ya. Jadi perlu kita lakukan strategi di mana kita bisa menilai dari berbagai aspek yang ada mengikuti di MBKM tersebut, dan lebih baiknya ya kita kecil-kecil gitu ya. Jadi misalkan ada yang 4, ada yang 3 dan seterusnya, sehingga kalaupun dari sisi penilaian itu ya sudah terrepresentasi dalam kompetensinya seperti itu. Jadi itu baiknya sih dibentuk kecil-kecil seperti itu. Sehingga totalnya nanti akan 20 akan berapa gitu ya. Kemudian bagaimana pelaporan MBKM? Untuk yang pertanyaan yang kedua tadi nanti saya akan lengkapi dengan tayangan ya. Bagaimana pelaporan MBKM? Pelaporan MBKM seperti yang tadi saya jelaskan, dan Dikti sudah menyiapkan sistem aplikasinya untuk pelaporan. Nanti akan dilaporkan sebagai mata kuliah yang Ibu Bapak
Ibu Bapak rancang. Jadi mata kuliah MBKM-nya itu apa? Itu yang nanti didaftarkan di PDDikti dan itu nanti seperti pelaporan mata kuliah biasa. Ya. Aplikasinya sudah disiapkan oleh Bilmawa. Jadi itu mungkin ya, Bu WR, apakah saya bisa lanjut ya, karena pertanyaannya ada menyinggung di pertanyaan yang di slide-slide saya yang berikutnya. Monggo Ibu. Ya, terima kasih Ibu Bapak semua. Saya akan mencoba, mohon bisa diberi hak untuk share. Saya minta, ya, saya akan melanjutkan yang tadi. Lanjutan yang tadi, kita perlu kita perlu mengidentifikasi, tentunya kita perlu tahu MBKM-nya. Ya. Ini syarat-syarat yang ada, Ibu Bapak bisa baca di panduan MBKM, ya. Kemudian terkait dengan syarat dari mahasiswa itu harus berasal dari program studi yang terakreditasi dan mahasiswa aktif yang terdaftar di PDDikti, ya. Kemudian ini mekanisme kesiapan pimpinan dan peran masing-masing, ya, perguruan tinggi, fakultas, program studi, mahasiswa dan mitra, ya. Kita akan masuk ke melihat 8 BKP ini. Dari 8 BKP ini tentunya membutuhkan konsep yang jelas dari prodi Ibu Bapak semua, ya, supaya nanti pelaksanaannya lebih mudah dan masing-masing pihak bisa menyiapkan. Untuk yang terkait dengan pertukaran mahasiswa, yang pertukaran mahasiswa ini bisa di dalam negeri atau bisa di luar negeri. Ini lebih banyak supaya kita membuat anak-anak itu bisa berinteraksi, tidak hanya pada kelompoknya saja, tidak hanya satu universitas saja, tetapi bisa dari berbagai macam suku, bangsa, agama, dan seterusnya untuk memperkuat toleransi. Berikutnya, untuk yang ini tadi sudah ini ditanyakan juga tadi salah satu penanya. Jadi semua alur dari BKP MBKM logikanya sama, ya. Logiknya sama, yaitu kita butuhkan ada pra-KRS. Ya. Ada pra-KRS. Jadi kalau ini kita sebut KRS seperti itu, ya, KRS, maka ada kegiatan yang mendahului KRS tersebut. Ada kegiatan yang mendahului KRS tersebut, untuk mempermudah saya sebutkan pra-KRS. Yaitu untuk pra-KRS tentunya akan ada seleksi, karena kan masing-masing ini kan ada batasan kuota atau ada batasan-batasan yang mengikutinya, sehingga ada seleksi di sini. Kalau seleksinya lolos, maka mahasiswa akan melakukan KRS, kemudian akan melakukan kegiatannya, ya, sampai mengevaluasi, sampai dinilai. Kemudian ada hal baru, proses bisnis yang baru di sini, yaitu kita ada kegiatan konversi nilai dan pengakuan SKS. Nah, inilah mungkin hal yang baru dan perlu kita perkuat di dalam BKP MBKM. Kemudian pelaporan ke PDDikti. Jadi semua alurnya itu akan sama seperti itu. Dan ini kita butuhkan MOU baik dengan perguruan tinggi yang lain maupun kita punya di dalam institusi sudah punya kesepakatan yang kita lakukan antar prodinya. Berikutnya konsep mengenai pertukaran mahasiswa itu kami gambarkan seperti ini. Nah, ini untuk contoh yang program studi di perguruan tinggi yang sama, Misalkan prodi desain produk, itu punya CPL, yaitu mampu merancang produk, mampu mengevaluasi objek desain, ya, mampu menyusun dan menyampaikan solusi desain secara visual. Maaf, ini ada salah, secara visual. Kemudian dalam perjalanannya ternyata mahasiswa tersebut membutuhkan kompetensi tambahan. Ya, kompetensi tambahan itu terkait dengan perancangan keuangan, terkait dengan fungsi pemasaran, terkait dengan periklanan. Maka
maka mahasiswa tadi itu kita bisa fasilitasi untuk mengambil mata kuliah di program studi akuntansi, manajemen, dan komunikasi. Apa pesan di sini? Pesan yang ada di sini kita coba lihat dari kompetensi tambahan yang ada ini tetap kita pakai untuk memperkuat CPL yang kita ada. Jadi kompetensi tambahan itu untuk memperkuat CPL yang ada di sana. Ya. Kemudian yang berikutnya, misalkan yang prodinya sama atau sejenis, perguruan tingginya sama. Kami kebetulan saya terlibat di dalam penyusunan buku panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, dan kami harus cukup hati-hati membuat contoh ilustrasi di sana, karena biasanya kalau sudah contoh ilustrasi kemudian menjadi pegangan seperti itu, sehingga kami berdiskusi cukup lama sekali karena kami menengarai bahwa oh ya berarti kalau program studi sama perguruan tingginya berbeda itu berarti harus selevel dong, gitu ya. Misalkan PTN yang ber-BH harus yang ber-BH, yang nggak pakai BH ya sama-sama nggak pakai BH gitu. Jadi ada arah-arah ke sana, sehingga kami membuat satu ilustrasi supaya kita bisa menangkap pesannya bahwa kita bisa melakukan kolaborasi dengan pihak manapun, ya. Karena kita melihat bahwa ada masing-masing prodi itu punya kekuatan, ya, punya kekuatan di masing-masing. Misalkan kami ambilkan prodi kehutanan, saya ambilkan yang prodi B ini adalah UGM, misalnya ya, UGM, kemudian yang yang perguruan tinggi A-nya itu katakanlah Uncen, misalkan saya membaca Universitas Cendrawasih, Uncen, misalkan ya, UGM dan Uncen. Ya. Karena sama-sama prodi kehutanan, tentunya akan punya CPL yang sama atau mirip seperti itu, ya, punya capaian yang mirip seperti itu, yaitu terkait dengan mengelola satu ekosistem hutan. Kemudian kita lihat mahasiswa yang di UGM ternyata dalam perjalanannya itu membutuhkan mata kuliah yang terkait dengan pengelolaan ekosistem hutan mangrove. Dia tidak punya di UGM, karena di UGM itu ahli-ahlinya lebih banyak ke dataran hutan rendah dan hutan pantai, katakanlah seperti itu contohnya. Sehingga mahasiswa tersebut, karena UGM punya kerjasama dengan Uncen, maka mahasiswa tersebut bisa mengambil dari kehutanan Uncen karena di sana ada mata kuliah terkait hutan mangrove. Ya, demikian juga sebaliknya, dari Uncen misalkan akan mengambil mata kuliah yang hutan dataran rendah, maka dia bisa mengambil mata kuliah dari UGM. Ya, jadi ini ilustrasi untuk prodi yang sama atau sejenis dengan perguruan tinggi yang berbeda. Pesan yang kami ingin sampaikan di sini, kita bisa berkolaborasi dengan pihak manapun. Ya, kemudian berikutnya terkait dengan prodinya berbeda, perguruan tingginya berbeda. Kami contohkan misalkan dari prodi teknik industri punya CPL, punya CPL terkait dengan merancang sistem komponen proses dan produk industri untuk memenuhi kebutuhan dengan batasan-batasan ekonomi realistis. Kemudian dari prodi teknik industri UGM ini membutuhkan kompetensi tambahan, tambahan dalam perjalanan dia belajar, yaitu terkait dengan produk-produk pertanian dan sumber daya lingkungan. Ternyata mata kuliah ini itu tidak ada di UGM. Mata kuliah ini itu ada di IPB. Ya, prodinya berbeda. Ya, maka bisa mengambil mata kuliah itu. Ya, jadi ini ilustrasi dari kebutuhan mengenai pertukaran mahasiswa yang pertukaran mata kuliah tadi. Tentunya kita sudah punya pengalaman banyak terkait dengan pertukaran mahasiswa
ada Permata Sakti yang rutin kita lakukan dan dengar-dengar tahun depan akan diperbanyak. Kemudian juga ada terkait pertukaran mahasiswa ke luar negeri seperti itu, peluangnya banyak sekali. Sehingga yang perlu kita kuatkan adalah kemudahan dari sistem konversinya dan pengakuan kredit yang memadai. Ya. Ini kemudian yang saya teruskan. Untuk pertukaran mahasiswa, kita punya skenario untuk membuka mata kita bersama. Misalkan ini mahasiswa UGM, ya mahasiswa UGM. Kemudian dia melakukan pertukaran mahasiswa, katakanlah dia akan ke Barcelona. Ya, ke Barcelona. Saya sedang kangen soal Barcelona. Sangat cantik sekali, ya. Di Barcelona. Kemudian dia melakukan pertukaran mahasiswa di Barcelona menggunakan Erasmus, katakanlah dia 1 semester di sana. 1 semester setelah dilihat ternyata dia hanya bisa mendapatkan sekitar 15 SKS. 15 SKS. Yang selama ini kita lakukan ya nanti hanya 15 SKS ini yang kita didapatkan oleh mahasiswa tersebut. Maka dengan adanya pandemi dan kita sudah tahu bagaimana cara pembelajaran daring fully online, memungkinkan sekali bahwa mahasiswa untuk melengkapi, misalkan dia mahasiswa mendapat jatah 1 semester ini, dia mendapatkan 20 SKS. Ya. Maka memungkinkan sekali dia mengambil secara tatap muka di Barcelona 15 SKS, maka dia akan mengambil dari institusinya, dari perguruan tingginya 5 SKS, tapi dia selenggarakan dengan fully online. Ya. Jadi UGM menyelenggarakan mata kuliah yang fully online seperti itu sehingga bisa dipakai untuk memenuhi itu. Jadi itu skenario-skenario yang bisa kita lakukan. Bisa jadi mahasiswanya ada di UGM mengambil katakanlah 15 SKS atau katakanlah 10 SKS di sini, kemudian mahasiswa kemudian mengambil dari Barcelona secara fully online 10 SKS. Jadi bisa seperti itu untuk kombinasi-kombinasi yang ada. Nah, berikutnya, kalau kita lihat yang proyek atau studi independen, ya untuk proyek studi independen kita akan memfasilitasi anak-anak yang punya kemampuan belajar mandiri yang tinggi dan punya ide untuk satu inovasi yang akan dihasilkan. Bisa juga kita kaitkan dengan lomba-lomba yang rutin, misalkan PKM, Kemastik dan lain sebagainya, ya. Baik lomba nasional maupun internasional. Kalau misalkan lomba-lomba anak-anak itu kita sudah persiapkan jauh-jauh hari, tentunya akan menghasilkan hasil yang baik seperti itu. Logikanya hampir sama. Jadi mahasiswa kalau kaitannya dengan proyek studi independen bisa kita rancang dari program studi atau bisa berupa usulan dari mahasiswa. Misalkan mahasiswa sudah punya kumpulan PKM, seperti UGM punya kumpulan untuk PKM, untuk menghasilkan karya PKM, kemudian mahasiswa dan tim kelompok mahasiswa ini membuat satu proposal bahwa dia akan menghasilkan satu produk inovatif tertentu, kemudian dinilai proposalnya oleh prodi. Setelah dinilai, kalau lulus maka dia akan melakukan studi independen di bawah bimbingan dosen. Kemudian nanti akan dinilai hasilnya, kemudian nanti akan dikonversi nilainya dan akan dilaporkan hasil nilainya. Kalau tidak lulus, misalkan kita lihat dari proposalnya ternyata kurang memadai, maka dia akan mengikuti perkuliahan reguler. Tentunya dari sini kita butuh standar bagaimana mahasiswa ini membuat proposal. Ya, jadi proposal yang dianggap baik itu seperti apa, supaya mahasiswa jelas juga ketika mengajukan proposal. Demikian juga untuk yang studi independen, kita punya beberapa kegiatan yang kita bisa sinergikan. Ya, contohnya ada PKM, ada Kemastik, ada lomba-lomba yang sifatnya nasional dan internasional. Kami sedang merintis program kerjasama dengan AWS. AWS punya kurikulum-kurikulum yang bisa dipakai untuk mahasiswa mengambil. Kemudian kita lakukan TOT, Training of Trainers. Dosen-dosen mempunyai kemampuan dan sertifikasi dari AWS terkait dengan
komputasi awan atau cloud computing, kemudian membimbing mahasiswa selama 2 semester untuk mencapai sertifikasi yang dikehendaki, kemudian 1 semesternya nanti mahasiswa akan dimagangkan pada mitra-mitra AWS. Jadi ini salah satu contoh yang sedang kami rintis di UGM dan di beberapa universitas yang lain. Skenarionya pun sama, nanti di setiap aktivitas itu bisa dilengkapi dengan mengambil mata kuliah online, baik dari institusinya atau perguruan tinggi mitra atau penyedia MOOC. Ya, untuk penyedia MOOC tentunya perlu kita lakukan standar. Seperti apa yang kita akui, kadang-kadang ada penyedia MOOC hanya sekedarnya saja untuk memberi nilai. Berikutnya proyek kemanusiaan. Proyek kemanusiaan tadi sudah saya contohkan, yaitu kita perlu mendesain, merancang supaya nanti ada anak-anak yang punya kepedulian sosial yang tinggi, punya salurannya supaya bisa sambil mencapai CPL prodi itu bisa enjoy gitu ya, sesuai passion-nya. Berikutnya untuk yang asistensi mengajar. Asistensi mengajar tentunya ini perlu ada pembekalan sebelumnya sebelum diterjunkan seperti halnya KKN, sehingga nanti ada kolaborasi dengan satuan pendidikan, apakah itu nanti membantu mengajar di satuan pendidikan atau membantu mengemas modul-modul digital dari pembelajaran itu. Ya. Berikutnya untuk yang magang atau praktek kerja tadi ditanyakan, ya ini bukan magang praktek kerja yang hanya sebentar, yang waktu yang sangat pendek, tetapi untuk waktu yang sekurang-kurangnya itu 1 semester supaya mendapatkan kompetensi yang memadai seperti itu. Dan untuk kegiatannya hampir sama, polanya atau logiknya hampir sama. Untuk penelitian atau riset, ya ini untuk memfasilitasi anak-anak kita yang punya passion meneliti, kita bisa kaitkan juga dengan katakanlah skripsi atau tugas akhir, karena ini memang arahnya ke sana, jadi kita nanti bisa memperkuat passion meneliti mahasiswa supaya menghasilkan hal-hal yang bermanfaat bagi negara kita. Berikutnya untuk membangun desa dan KKN, tentunya ini bukan KKN yang biasa kita lakukan wajib. Misalkan UGM punya KKN wajib, bukan itu, tetapi ini adalah extended dari yang ada. Jadi proyek membangun desa ini tentunya dengan waktu yang memadai seperti itu. Ini kemudian yang berikutnya terkait dengan kegiatan wirausaha, tentunya ini dikaitkan dengan passion mahasiswa dalam berwirausaha supaya jauh-jauh hari. Jadi setelah selesai kuliah maka kegiatan wirausahanya tinggal go gitu saja karena sudah di bawah bimbingan dosen dan mendapatkan kompetensi-kompetensi yang memadai. Itu kemudian ini tadi yang ditanyakan juga apa yang penting. Yang penting berarti ya kaitannya dengan kurikulum yang fasilitasi itu. Nah, kalau kurikulum yang fasilitasi MBKM tentunya harus ada payung di level institusi untuk pembuatan kurikulum tersebut, ya. Kemudian nanti akan dilakukan implementasi. Ini yang tadi ditanyakan. Ya. Jadi dari BKP MBKM yang 8 ini, ya, kita bisa menggunakan 3 cara atau 3 metode untuk melakukan konversi atau melakukan kesetaraan. Bisa dengan free form, ya, bisa dengan structure form, dan bisa dengan blended form. Ya, yang menggunakan free form itu penuh tantangan. Ya, penuh tantangan karena kita harus mengidentifikasikan ini nanti akan mendapatkan kompetensi tambahan apa mahasiswa-mahasiswa tersebut, yaitu kaitannya dengan hard skill dan soft skill. Sehingga kami sarankan supaya teman-teman mungkin di awal ini menggunakan yang structure atau yang hybrid, yang blended form, supaya tidak banyak yang harus dilakukan, ya, SKS yang harus menggunakan free form seperti itu karena ini penuh tantangan. Ya, kemudian yang structure form itu artinya kita akan melakukan penyetaraan dengan mata kuliah yang ada. Ya, mata kuliah yang ada. Kemudian kalau yang blended form berarti kita gabungkan antara penyetaraan mata kuliah yang ada dan identifikasi kompetensi tambahannya. Ibu Bapak semua untuk yang free form bisa kita melakukan pendekatan engineering.
orang engineering itu biasanya senang untuk membuat satu form yang unstructured menjadi structured gitu ya. Jadi ada langkah-langkah bagaimana supaya yang free tadi, yang unstructured tadi kita buat terstruktur ya. Salah satu hal yang mungkin bisa kita lakukan yaitu kita bisa mengidentifikasikan berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya ya, dan berkomunikasi dengan pihak-pihak ahli atau pihak-pihak yang terkait. Kalau mahasiswa kita magang, maka ya itu akan mendapatkan apa saja sehingga kita bisa merumuskannya di dalam rumusan yang terstruktur tadi, mata kuliah yang dibutuhkan. Misalkan, ternyata butuh mata kuliah etika profesi, sehingga kita siapkan etika profesi. Maka bisa kita wujudkan dalam mata kuliah katakanlah kemampuan soft skill, komunikasi, kolaborasi seperti itu. Jadi kita bisa menstrukturkan untuk hal-hal yang unstructured. Ya. Berikutnya, ini salah satu contohnya. Ya, untuk yang free form, tentunya tadi kita perlu rumuskan. Kalau hard skill, nanti mahasiswa akan mendapatkan apa saja ya ketika magang. Dia bisa merumuskan permasalahan keteknikan. Dia bisa menyelesaikan permasalahan teknis di lapangan. Dia bisa melakukan sintesis gitu ya. Kemudian kita lakukan untuk meraih skill itu berapa lama waktunya, kemudian kita konversi menjadi SKS seperti itu. Jadi kita bisa setarakan misalkan untuk kemampuan hard skill-nya, tidak SKS itu tentang kemampuan dia merumuskan permasalahan keteknikan. Terserah nanti apakah kita mau buat mata kuliah apa yang namanya kaitannya dengan perumusan permasalahan keteknikan ini. Misalkan rekayasa keteknikan atau apa ya, kita bisa berikan nama seperti itu. Kemudian bisa menyelesaikan permasalahan teknis dan seterusnya. Kemudian soft skill-nya mendapatkan kemampuan komunikasi, kerjasama, dan seterusnya. Kita setarakan berapa kebutuhan SKS-nya, kemudian nilainya berapa. Ini untuk menjawab pertanyaan yang tadi yang nomor 2 terkait dengan bagaimana kita bisa mengekstrak SKS yang 20 itu menjadi SKS yang kecil-kecil seperti itu. Kemudian yang structure form itu kita sudah punya penetaraan mata kuliah. Jadi misalkan fenomena transport, unit operasi, industri proses kimia, rekayasa reaksi kimia itu sudah ada di mata kuliah, sudah ada di jalur reguler. Ya, yang ini katakanlah yang ini tugas akhirnya sudah ada, yang ini tugas akhir. Ini tugas akhir. Ini sudah ada di mata kuliah yang reguler. Ya. Kemudian kita karena berdasarkan pengalaman, maka kita bisa melihat bahwa kalau anak-anak magang di petrokimia katanya, dia akan mendapatkan kompetensi ini, ya, kompetensi ini sehingga nanti tinggal diakui dalam bentuk mata kuliah yang ada di program studi tersebut. Ya, ini yang sifatnya structure. Ya. Jadi catatan saya, ya kita bisa loh melakukan strategi dari freeform ini kita buat menjadi terstruktur. Ya. Ada pola-pola yang kita bisa pelajari dari pengalaman sebelumnya. Ya. Kemudian kita bisa lakukan juga dengan hybrid form. Hybrid form itu berarti mengkombinasikan dari mata kuliah yang sudah ada dengan yang freeformnya. Jadi itu Ibu Bapak semua yang